Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Malikin Al-Harisi, dari Abi Malik Al-Haris Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tuhuru syatrul iman, suci itu sebagian atau separuh dari iman. Walhamdulillah, dan kata-kata alhamdulillah segala puji milik Allah, tamlaul mizan, bisa memenuhi timbangan amal kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, kata-kata subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan alhamdulillah, tamla'ani, bisa keduanya memenuhi ma bainas samawati wal ardh, yaitu antara langit dan bumi. Wassalatu, dan sholat itu nurun, menjadi cahaya. Wassodaqatu, dan sodaqah itu burhanun, bisa menjadi tanda-tanda kebaikan yang menjadi, yaitu ada bekas-bekasnya. Wassobru, dan sabar itu diaun, menjadi pelita yang sangat hebat. Wal Qur'anu, dan Qur'an itu hujjatun, menjadi argumentasi, laka, bagi kamu, alaika, atau bagi orang lain. Kullun nas, setiap manusia, yang itu bersegera, ya, setiap manusia itu bersegera pagi-pagi. Fabai'un, ada yang menjual dirinya, nafsawi, itu dirinya, famumtikuha, untuk memerdekakannya dari api neraka, au mubikuha, atau dia yaitu menghancurkan dirinya karena rela masuk neraka. Rawahu Muslimun, diriwayatkan Muslim. Mari kita kaji hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman, al-tuhuru satrul iman, suci itu menjadi sebagian, satrul itu ada yang menjelaskan sebagian, ada separuh. Penjelasannya apa? Jadi kebersihan itu ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Orang pada mementingkan kebersihan jasmani, tapi kebersihan rohani orang pada tidak mementingkan. Makanya orang yang suci rohaninya itu sangat hebat, karena dia ngerti, oh ya, saya ini ada penyakit takabur, itu tuh dibersihkan. Oh, saya ini ria, pamer, ngerti. Oh ya, saya ini hasud, suka dengki, ngerti, maka dibersihkan. Itu hebatnya rohani itu.
Tapi kalau dia tidak mengerti bahwa rohaninya itu kotor, wah ini yang berat tuh. Ya. Takabur masih diletakkan, masih nempel, ujub itu kagum dengan dirinya sendiri. Oh, saya paling hebat, ujub kan. Itu kalau tidak diteliti oleh dirinya sendiri, itu netep itu kan. Gitu. Oh, saya paling hebat, ya, kaku dengan dirinya sendiri. Siapa dulu dong saya kan gitu. Nah itu namanya penyakit rohani, ya. Yang itu yang mengerti siapa? Diri kita sendiri. Ya. Dokter nggak bisa melihatnya. Yang mengerti ya diri kita sendiri. Nah kalau kotor jasmaninya, ya karena najis, karena hadas, itu namanya jasmani. Tapi kalau rohani itu berat. Makanya atur satrul iman. Ya, jadi membersihkan itu sebagian atau separuh daripada iman. Maka dibersihkan. Gimana cara membersihkan? Ya latihan, exercise. Bagaimana caranya takabur saya hilang? Bagaimana pamer saya hilang? Bagaimana kesyirikan saya hilang? Nah itu exercise, harus latihan betul. Kalau tidak, nempel itu kayak perangko. Jadi rohani itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, udah itu dibawa mati, dibawa mati. Kalau di dalam hati atau di dalam rohani kita ada penyakit dibawa mati, itu yang membahayakan itu. Apalagi syirik, ya. Syirik itu anda yuhibbunahum kahubbillah, kata Allah. Ada tandingan di situ yang dicintai melebihi cintanya kepada Allah SWT. Cinta kepada piti, cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, cinta. Padahal kita disuruh mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Surat atau ayat 24, ya. Jadi kalau sudah cinta dengan dunia, ya, sebagai tandingan Allah yang dicintai melebihi Allah, wah itu benar ada penyakitnya, ya. Makanya kalau ada penyakitnya di situ, kita tidak deteksi dengan baik, maka akan dibawa mati. Nah itu yang berat. Anda yuhibbunahu kahubbillah, cinta kedudukan, cinta ke dunia, ya, macam-macam. Itulah bahayanya itu yang namanya syirik. Pak kan itu syirik kecil, ya. Syirik kecil itu kan pertama, lama-lama kan jadi besar, ya Pak. Lama-lama jadi besar tuh. Kalau dibubuk jadi cintanya jadi besar. Itu makanya kita disuruh waspada. Adakah syirik dalam hati saya? Anda yuhibbunahum kahubbillah tadi. Itu makanya membersihkan itu semua adalah bagian daripada iman atau separuh daripada iman. Itu penjelasannya yang pertama. Karena ada yang bersihkan secara zahir, ada yang batin, ada hisiah, ada maknawiyah, ya. Nah itu di situ. Min kulli ma fi minal adza fali ada jalla Rasul sallallahu alaihi wasallam satrul iman, sebagian daripada iman. Itu yang bahaya itu dibawa mati itu, ya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan, segala puji milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu bisa memenuhi nanti timbangan amal kita di hadapan Allah SWT. Nah itu hebat, ya. Jadi kata-kata alhamdulillah yang kita ucapkan itu kelihatannya sepele, ya. Alhamdulillah tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan amal.
mengatakan alhamdulillah, kita nggak senang dipuji lagi. Bu, senang dipuji atau enggak? Kalau nggak dipuji nggak pede, nggak percaya diri. Iya bu. Apalagi dicaci, wah sakitnya minta ampun nanti bu. Ya bu, udah masak capek-capek dicaci, udah melayani paripurna masih dicaci. Nah, kenapa bu? Ya. Makanya subhanallah, kalau sudah mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, tamlaul mizan. Nanti timbangan amalnya itu berat sekali yang baik. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya ya, kita itu bisa mengatakan alhamdulillah kadang habis makan aja ya. Ya Pak, alhamdulillah. Ala kulli hal, everything gitu loh. Everything. Segala hal alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, dikasih duit oleh suami alhamdulillah. Tapi pertanyaan, kok kurang ini, mana jatahnya? Kok dikurangi? Ya, padahal untuk infak. Ya. Kadang seperti itu. Atau apa ya? Ya kita mendapatkan apa saja ya, yang baik itu alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat apa-apa alhamdulillah. Terima kasih ya, makasih ya, makasih. Alhamdulillah lupa. Segala puji milik Allah. Kalau Allah tidak menghendaki untuk memberi, nggak akan diberi. Gitu loh. Makanya kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Maka pujian sering saya jelaskan. Kalau kita senang dipuji, apalagi perbuatan yang belum kita lakukan tapi senang dipuji. Nah, sekarang ini kan orang nyari pujian-pujian gitu ya, karena tebar pesona. Nah, itu bahaya tuh. Tidak akan luput dari siksaan Allah SWT. Orang yang senang dipuji itu tidak akan luput dari siksaan Allah, ya kan? Makanya jangan usah senang dipuji. Nah, kalau bisa ya dicaci senyum, ya, masya Allah, sesuai dengan firman Allah. Dengan firman Allah, surat apa Pak? Coba buka surat Al-Furqan, surat 25. Ayat 63 itu. Itu hebat orang ini. Baca Al-Furqan surat 25 ayat 63. adalah orang-orang yang bergerak di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka menjaga salah. Hebat ya, hamba Allah yang mengaku hamba Allah ya. Dia kalau berjalan di muka bumi hamba Allah, ya, hauna, rendah hati, nggak sombong, buaya, hauna, rendah hati, ya. Assalamualaikum
dengan cara-cara yang yaitu apa? Rahasia. Ada cara-cara yang terang-terang boleh, tapi hati kita tetap rendah hati. Di situ, alhamdulillah. Dari mana? Oh, dari ini. Terus lihat orang yang nggak punya, langsung ambil duit, ambil beras, datangi. Ini kadang kita kan didatangi dulu baru ngasih. Iya Pak. Jadi kepekaan kita dalam sosial, dalam kehidupan ini, kita ini memberi sebelum diminta. Itu yang bagus. Kepekaan, rendah hati. Jadi orang itu belum minta, sudah kita kasih. Itu yang top. Itu namanya hawanan. Rendah hati itu di situ. Oh, orang ini nggak punya kerudung, nggak punya jilbab, saya kasih dulu. Ibu, begitu kan Bu? Oh, orang ini nggak punya baju, dia kasih baju. Jadi sebelum dia minta, kita sudah ngasih. Jadi di sini itu terasa, oh orang ini butuh ini, orang ini memerlukan ini, orang ini gitu. Itu hawanan. Kadang kan, ya baru, oh ini, ayo kita kumpulkan, baru ngasih. Orang hawanan tidak begitu. Hawanan rendah hati itu begitu masuk. Malah kalau ada orang yang mencaci maki, terima kasih karena dosanya berkurang. Kalau ada orang yang mencaci maki, sakit hati nggak Bu? Bu, sakit hati nggak? Oh, Subhanallah, kasih susu, nikmat. Ibu nanti ya tunggu ya Bu. Berapa? Fabi ayya rabbikuma, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat kasih susu. Jadi hawanan itu gitu. Jadi kita mengerti sebelum diminta. Atau kita apa? Menegur orang sebelum kita ditegur. Itu hawanan, rendah hati. Makanya wa idza khatabahumul jahilun, banyak orang tidak mengerti, orang awam, kemudian dia menyapa. Ya. Kadang namanya orang awam itu, ya. Orang awam itu perkataannya kan menyakitkan. Orang awam itu kadang menyakitkan loh perkataannya, ya kan? Tapi tetap kita sabar. Karena padahal dia menjengkelkan, namanya orang awam. Kalau kebanyakan umat ini kan awam, ya. Padahal menjengkelkan gitu, apalagi buzzer, jengkelkan semua itu, ya, menjengkelkan semua. Ya memang dari dulu ada buzzer, zaman Rasul aja ada. Abdul bin Ubay bin Salul buzzer itu. Terus Chad bin Qais, zaman Rasul ini buzzer semua itu. Perkataannya menyakitkan tuh. Ya, buzzer itu dari dulu ada. Tapi Nabi ya tenang-tenang aja, nggak dipedulikan. Yang tidak tahan siapa Pak? Dengan buzzer itu Umar bin Khattab. Ya Nabi, perintahkan kepada saya untuk saya penggal lehernya itu. Itu Umar bin Khattab. Sama buzzer itu. Yang nggak sabar, yang nggak tahan Umar bin Khattab.
Saya penggal ini yang Nabi bazar itu. Tuh, zaman Nabi begitu. Akhirnya apa? Nabi jangan. Kalau nggak ada dia, imanmu nggak naik. Itu masalahnya, Pak. Adanya bazar, iman kita naik. Lah kita nggak naik-naik, kenapa ada bazar? Karena kita sendiri kadang ya seperti bazar. Ini masalah gitu loh. Oleh karena itu menghadapi bazar harus dengan sabar tadi. Oh, zaman Rasul hebat juga. Mau sholatnya di belakang Rasul kok. Jad bin Qais atau bin Ubay bin Salul sholatnya di belakang Rasul. Kumpul sama Umar kan, kumpul sama Utsman. Ya, hebat itu. Apalagi sekarang kan gitu, bazar banyak. Ya iyalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak usah heran. Cuman kita ini kadang sama sesama orang awam sakit gitu loh. Ya, sakit. Orang nggak salah ditangkapi dengan Densus 88. Orang nggak salah kok ditangkap. Ya. Orang-orang yang jelek-jelek malah nggak ditangkapi. Yang ditangkapi orang-orang baik. Ya Allah. Nah, sudah. Makanya kalau dikatakan jelek, qalu salama, malah memberi salam. Masya Allah. Oh iya, ada apa? Masya Allah. Nikmat. Bu, bisa Bu? Kalau ada orang yang mengatakan jelek kepada kita, langsung kasih rendang, bisa Bu? Kasih rendang. Nah itulah cara Rasulullah begitu lah. Ya Allah, ya. Itu yang surat Al-Furqan 63 ini. Kita harus latihannya memang hebat Pak. Harus latihan dulu. Saya lanjutkan hadisnya ya. Latihannya nggak nyampe. Ya Allah, kapan jadi orang besar kita? Kemudian apa? Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardh. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Maha suci Allah. Ya, aku ini kotor ya Allah. Aku akan bertemu kepada Zat yang Maha Suci ya Allah. Maka sucikanlah aku ya Allah. Nah, begitu. Sucikan aku ya Allah, karena aku bertemu pada Engkau ya Allah, Zat yang Maha Suci. Jangan ngamuk. Jadi subhanallah, alhamdulillah itu bisa memenuhi langit dan bumi. Kayak apa itu? Berarti apa? Maha suci Allah, segala puji milik Allah, ya kan? Itu bisa memenuhi langit dan Masya Allah. Langit sebegitu lebarnya, bumi segitu lebarnya, bisa penuh dengan nama Subhanallah. Ya, Subhanallah. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu menjadi cahaya. Betul. Ya. Salat itu sudah menjadi cahaya. Cahaya di dalam hatinya. Gimana nih? Kok sholat bisa menjadi cahaya dalam? Betul.
ucapan dalam sholat Allahu Akbar sama Assalamualaikum itu kalau kita ngerti artinya cahaya betul di sini nih. Mau berbuat maksiat nggak jadi, mau berbuat salah nggak jadi, mau berbuat kotor nggak jadi karena apa? Di sini ada cahayanya. Kenapa sholat kita kali tidak bisa menjadi nur bagi kita? Bahkan semakin bonus, semakin puas. Karena sholatnya tidak terpikir, tidak dipikirkan. Sholat ya sholat, tapi masya Allah. Hatinya tidak ada cahayanya, kan? Yang mantulkan kehidupan cahaya sehingga banyak rahmat yang kita berikan, banyak kasih sayang. Setelah sholat itu malah hebat itu, sedekahnya tambah hebat, pergaulannya tambah hebat. Itu berarti dia sholatnya ada nurnya. Ya, dengan tetangganya lebih baik lagi, sedekahnya lebih baik lagi, apa lebih baik lagi, itu kan ada cahayanya. Ya sholat, tapi hanya apa? Hanya menghilangkan kewajiban. Yang penting kewajibannya hilang. Nah ini tak ada nurnya itu nanti. Makanya sholat tapi nggak ada pancaran itu, pancaran yang kadang kembali sholat tapi bingung juga, galau juga. Makanya sholat yang baik ya Pak, itu menjadikan cahaya fi wajhi, di dalam wajahnya. Orang yang sholat dilihat wajahnya itu menyenangkan, karena dia sholat terus tapi wajahnya nggak menyenangkan, gitu loh. Kenapa? Habis wudu berarti pancaran wajahnya itu hebat. Gitu loh. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu bercahaya itu seperti itu. Wajahnya nampak bekas wudu, bekas sujud. Kemudian cahaya apa lagi? Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Malaikat sopan sekali menanya, Munkar wa Nakir itu. Ketika nilai-nilai sholat kita, ada nilai-nilai sholat dalam kehidupan ini. Jangan harus sepele sholat. Menjadi cahaya. Ketika kita dikubur nanti ada cahayanya, makanya sopan sekali itu malaikat Munkar wa Nakir menanya. Tapi kalau sholatnya nggak ada cahaya, aduh, hitam legam nanti kalau disiksa itu. Kemudian apa lagi cahaya nanti sholat. Ini sholat yang berkualitas ya Pak ya. Karena banyak orang sholat tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali ngantuk dan capek. Kami jamin laisa lahu min jami ila sahwat wa ta'ab, kata Nabi. Banyak orang sholat tidak mendapatkan pahala sholatnya kecuali ngantuk dan capek. Gak ada perubahan, gak ada nilai tambah.
sholat itu. Kemudian di mana lagi kita nanti dapat doa dengan sholat kita ini? Fi hasri, ketika dikumpulkan oleh Allah di mahsyar nanti. Enggak pakai cabai. Hebat sekali. Makanya sholat yang berkualitas, ya, nanti itu bercahaya. Ketika kita dikumpulkan di mahsyar itu, sholat menemani. Makanya kita harus cari sekarang ini di dunia sholat yang berkualitas itu. Fi hasri. Subhanallah. Di mana tadi Bu? Di hati kita, ya, di wajah kita, di kuburan kita, di mahsyar, ya. Makanya kita banyak menemukan wajah-wajah yang indah dalam kehidupan ini ketika dia melaksanakan atau mengerjakan sholat dengan baik. Ya. Begitu juga nur cahaya itu bagi manusia itu dalam hatinya itu tuftahu alaihi babul ma'rifah lillahi azza wa jalla, yaitu membuka, yaitu apa? Mengetahui Allah yang sesungguhnya. Allah itu maha besar sekali, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha pemberi, Allah Asmaul Husna itu diketahui semua di hati. Makanya sholat yang berkualitas tadi akan apa? Kita lebih tahu kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Makanya akan mengetahui hukum-hukum Allah dengan baik. Ya, hukum-hukum Allah akan diketahui lebih baik. Ini hukum Allah malah yang ringan aja. Apalagi perda-perda syariahnya udah dihancurkan semua sekarang di Indonesia. Peraturan daerah yang berbau syariat, rezim ini dihabiskan semua. Gak ada lagi rezim sekarang ini. Perda-perda syariat dihancurkan semua. Gara-gara yang memilih pemimpin yang salah kayak gini nih. Perda syariat habis semua. Nggak ada ya, disisakan nggak ada. Ya, peraturan daerah yang berbau syariat nggak ada lagi. Maka sholat itu merupakan apa? Ya, merupakan tiang agama Islam, gitu ya. Makanya bangunan itu bisa tegak dengan baik karena ada sholat. Bangunan, masya Allah, kita yang bangun Islam, tapi pada nggak sholat ya, ambruk lah, ambruk bangunannya, karena dia tiang kan. Ya, dan orang yang meninggalkan sholat, seorang Islam meninggalkan sholat ini, wa fusyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa Ubay bin Khalaf. Kata Nabi, nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama Fir'aun, bersama Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Orang Islam yang tidak sholat kumpulnya sama Fir'aun, kata Nabi. Ngeri loh. Banyak orang Islam yang tidak sholat. Oh banyak. Jadi orang Islam yang tidak sholat nanti dikumpulkan sama Fir'aun, sama Qarun, sama Ubay bin Khalaf, sama Haman. Subhanallah. Makanya penting sekali ya. Maka nasihati anak kita.
senang-senangnya di dunia sementara nanti kumpul sama Fir'aun. Saya lanjutkan dulu hadisnya ya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah yang kita berikan ya, itu sebagai bukti nyata bahwa kita ini iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Karena nanti ada kita temukan hadisnya kayak Rasulullah, ya Allah, semua ada orang minta tiap hari Rasulullah selalu ngasih. Nanti kita akan temukan hadisnya. Ya. Nabi itu masuk. Kalau punya barang nih, ada gandum, ada korban, ada gandum, ada korban di rumahnya itu. Kalau kita masih nggak bisa ya. Itu dipanggil orang untuk ngambil. Ada beras, ada apa makanan itu. Nabi itu dilihatin di rumahnya ada gandum, ada kurma, panggil orang, ambil. Kan belum bisa kita seperti itu, Pak. Insyaallah. Bisa Bu? Bisa? Punya beras lalu mengambil orang ini, ambil Bu. Halo. Nabi itu begitu Bu. Ada gandum nih, dilihat ya, di rumahnya itu, langsung ambil. Apalagi makanan yang sudah masak ya. Ini masih gandum, masih kurma loh. Ambil, Masya Allah. Makanya di rumah Nabi itu gak ada apa-apanya Bu. Ada tempat masak satu, tempat tidurnya Nabi itu aja kasar sekali kan. Ya pelepah kurma bagaimana nggak kasar? Kalau kita kan kasar empuk gitu ya. Nabi ya Allah, subhanallah. Tempat tidurnya kasar karena biar mudah bangun. Kalau Nabi kan gitu, biar mudah bangun. Oleh karena itu, saya punya kasur, di atasnya saya kasih kayu, biar keras. Kasur di atasnya kasih triplek, biar keras. Tapi memang enak, ya, di badan. Ini maunya kayak yang empuk. Nabi begitu. Tempat tidur yang kasar, Masya Allah. Kalau rumah kita ada apanya Bu? Ada apanya Bu? Macam-macam Bu yang mahal Bu. Allah. Itulah Nabi. Karena dia Rasul jadi contoh manusia. Manusia seluruh alam ini mencontoh Nabi. Masalahnya itu. Nah, itu. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Kemudian banyak sedekah, mudah-mudahan ya, banyak sedekah. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, malah menambah, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun.
diganti oleh Allah 10 kali lipat. Tapi kalau dia berbuat jelek, kata Allah, akan tetap hanya diberi 1 balasannya. Dan kalau niat jelek tidak dikerjakan, malah dicatat baik. Ya, itulah hebatnya Allah. Ya, dicatat baik. Kemudian wasobru diam. Sabar itu menjadi pelita. Tapi sulitnya sabar itu Allah Rabbi. Mudah diucapkan di mulut. Ya Bu, sabar. Sabar ya Mbak, sabar ya. Nggak ngomong sabar juga nggak sabar itu. Sabar ya Mbak, sabar ya Bu. Yang ngomong sabar juga nggak sabar. Ternyata ketemu Pak sabar malah. Karena pelita dia. Makanya orang yang sabar ketika diberi ujian oleh Allah, Masya Allah, punya pelita dia, hebat pelita, indah. Kemudian wal Quran hujjatun laka aw 'alaika. Quran ini menjadi argumentasi kita. Makanya orang yang shahibul Quran, nah berbicara shahibul Quran, orang yang mengamalkan Quran dengan bagus, dapat dipandang. Ya, orang yang shahibul Quran, karena jadi argumentasi. Kalau orang Islam dibacakan Al-Quran tidak tertarik, dan kalau sudah difirmankan Al-Quran dia tidak mau berubah, ya sudah bablas wes. Dia tidak akan baik. Orang Islam dibacakan Al-Quran, nggak ada perubahan dalam dirinya, sudahlah. Berarti orang itu sudah apa? Muka tembok. Makanya ketika dibacakan Al-Quran ada perubahan dalam diri kita, yaitu hujjah, betul. Memancar itu. Baru dibacakan, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sudah mikir, bagaimana cara untuk menebarkan kasih sayang. Kalau Allah sudah memberi kasih sayang kepada saya harus menebarkan kasih sayang di dunia ini. Ya Bu, baru baca Rahman Rahim. Orang nggak punya duit, saya kasih duit. Orang nggak punya baju, kasih baju. Orang nggak punya motor, benar nih. Itu pengamalan Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Baru baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah bos. Kasih sayang itu. Baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu apa? Jangan menganggap sepele, ya, dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, firman-firman Allah itu hebat sekali itu. Oleh karena itu Quran ini menjadi hujjah betul, menjadi argumentasi betul dalam diri kita, ya. Atau untuk membantah hujahnya orang kafir. Pasti kalah orang kafir. Coba dialognya orang kafir dengan orang Islam, pasti kalah orang kafir. Ibu, bapak, mungkin sering baca YouTube kan, Ustaz Zuma itu hebat kan dia,
Hebat sekali. Kullun nas yaitu fabaiun nafsau famutikwa au mubiqwa. Setiap manusia bersegera pagi itu apa? Dia menjual dirinya. Ada yang dimerdekakan dari neraka dirinya. Oh ini salah ya Allah. Oh ini saya tidak lakukan karena ini salah ya Allah. Kuatkan aku ya Allah untuk mengerjakan ini. Oh ini benar, aku akan lanjutkan ya Allah. Dimerdekakan dirinya dari neraka itu. Oh ini haram. Ini kadang ada yang nekat aja. Ya, udah tahu salah nekat. Ya sambung. Ya Allah. Oh ini salah ya Allah, ini salah. Aku merdekakan diri saya agar tidak masuk neraka, gimana caranya? Itu mukti gua namanya. Atau mobil gua sengaja dia untuk apa? Mencelakakan dirinya masuk neraka. Oh, sudah tahu salah, ulang lagi. Allah, buahnya yang seperti itu, ya sudah tahu salah, ya Allah. Inilah makanya kalau sudah tahu salah berhenti, jangan dilanjutkan. Ini kayak milih pemimpin yang salah begini, nanti diulang lagi, tambah parah nanti. Udah salah kayak begini, ngaco. Rawah Muslimun wa riwayat Muslim. Nah, sampai sini saya mau minum dulu ya Bu. Bapak udah minum kan? Saya belum minum. Pertanyaannya apa? Siapkan. Bu, pertanyaannya siapkan ya Bu. Makanya niatkan yang baik dalam sholat pun yang pertama kan niat. Setelah niat yang baik, tentunya akan mengerjakan yang baik. Karena banyak orang sholat yang tidak berkualitas. Contoh saja, jamaah di masjid, ya, kan ada aturannya oleh Rasulullah. Ada aturannya sholat di masjid, nggak sembarangan langsung sholat di masjid. Makanya Nabi kan mengatur, ya, sawu subuh wakum faina tasbihata subuh min qamatis shalah, suruh luruskan barisan. Karena barisan yang tidak lurus, ya, itu akan bengkok juga. Kehidupan kita ini akan bengkok. Makanya disuruh lurus. Jadi kalau lurus nanti hati kita lurus. Banyak yang subhanallah bengkok. Kemudian apa? Ya sholat. Makanya belajar sholat ini, seakan-akan kita ini kan sudah pintar sholatnya, karena udah dikerjakan tiap hari. Padahal kebanyakan ya seremonial, ya. Seremonial. Yang penting menghilangkan kewajiban, itu masalahnya kan. Pertanyaan kepada kita ini, sama enggak orang yang tahu artinya yang dibaca dalam sholat dan tidak tahu, sama enggak? Sama enggak? Pasti tidak sama.
tapi nggak tahu kenapa nggak belajar. Itu sudah nggak tahu nggak mau belajar. Jadi jahil merokap, bodoh double. Kalau sudah nggak tahu, belajar. Masa seumur umur nggak ngerti Allah Akbar sampai Assalamualaikum. Oleh karena itu makanya sholat yang berkualitas itu diantara mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Setelah itu, Bu, udah paham semua yang dibaca dalam sholat. Nah, udah setua ini masih nggak tahu juga. Tersinggung, besok nggak ngaji lagi. Karena waktu muda nggak mau belajar, banyak gila waktu muda. Tapi dia nggak gila nggak mau. Ya Bu, betul kan? Waktu muda ngapain Bu? Banyak buang-buang waktu kan? Sampai tua begitu juga. Innalillah. Terbawa-bawa. Makanya Rasulullah menjelaskan, "Man syabba ala syai'in syabba alaih." Barang siapa waktu mudanya rajin, terbawa sampai tuanya rajin. Kalau waktu mudanya malas-malasan, terbawa sampai waktu tuanya malas deh. Rasul yang ngomong. Makanya banyak orang Islam yang malas waktu mudanya, terbawa sampai tuanya. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Kalau saya kalau orang Islam banyak malas karena terbawa-bawa dari waktu mudanya. Begitu kan? Begitu kan Pak? Baru terasa sekarang kan? Dikasih dalil-dalil dikit itu udah terasa betul. Setelah itu kita mengerjakan sholat, ada ruku, ada sujud. Amma yang syahadu. Hendaklah kamu takut. Jangan suka mendahului imam atau menyamai imam. Ini imam, ini makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ini makmum, imam mana, makmum mana? Allahu Akbar. Makmumnya mana? Sami Allahu liman hamidah. Kacau. Ini sering saya jelaskan ini. Ada risikonya, walaupun dia sholat roksu karau sakimarin, nanti kepalanya ini orang yang seperti ini tadi akan diganti dengan kepala keledai. Hati-hati. Sholat di masjid jamaah iya, tapi diganti kepala keledai. Wah, enggak. Kelihatannya bagus nggak? Ya Allah, salah. Kepala keledai. Hati-hati. Capek di dunia sholat, akhirnya jadi kepala keledai. Hati-hati. Makanya kata Nabi, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ini ruku, maka kamu ruku. Kalau imam ini sujud, baru kamu sujud. Wa idza raka'a falyarka'u, fa'nya itu fa' sababiyah, fa' litartib. Itulah gunanya belajar itu.
Ada namanya fa'li taktik itu dalam bahasa Arab. Itu baru mengerjakan sholat. Baru mengerjakan, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu setelah sholat di masjid, teroristan keluar sholatnya, nilai sholatnya dibawa dalam kehidupan. Apa tadi yang saya baca dalam sholat akan saya bawa dalam kehidupan. Itu baru mendirikan sholat. Kalau baca doa iftitah, Allahumma ba'idni baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was-salji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah dosaku ya Allah. Sebagaimana Kau menjauhkan antara timur dan barat, nggak ketemu dosa kita. Bawa dalam kehidupan agar apa? Jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Doa kita. Kalau yang baca itu, kalau yang baca, Allah barakatuh, walhamdulillah katsir wa subhanallah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Bawa itu dalam kehidupan. Gitu loh. Allahumma naqqini min khotoya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Bersihkan aku ya Allah, dosa-dosaku ini banyak ya Allah. Sebagaimana Engkau membersihkan kain yang putih yang ada kotorannya. Dibersihkan betul oleh Allah. Karena kita ini banyak dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Banyak dosanya saya. Tapi kita minta kepada Allah, Allah manakkini min khotoya kama yunqas thawbul abyad min ad-danas. Ya Allah, maghsilni min khotoya bil ma'i was-salji. Ya Allah, ya, mandikanlah, bersihkanlah dengan air yang sejuk segala dosa-dosa. Bersihkan, ya, dibawa dalam kehidupan. Mau berbuat salah nggak jadi, mau berbuat curang nggak jadi, mau buat apa nggak jadi. Kenapa? Ikrar di dalam sholatnya hebat. Akhirnya semua dosanya dibersihkan oleh Allah. Ya. Insyaallah. Nah begitu. Sampai assalamualaikum. Ya Allah. Ke kanan ke kiri. Makanya kita ini suruh nengok kanan. Siapa yang lapar, siapa yang gak punya duit, siapa yang gak punya baju. Tengok kanan, tengok kiri. Siapa kiri saya yang tidak punya duit, yang tidak punya baju, yang tidak punya makanan. Selamatkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan semua. Insyaallah. Ketika sholat itu, maka ketika dibawa keluar dari masjid ini, dibawa keluar, tanha lil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah keji dan munkar. Kenapa banyak orang sholat tapi keji itu kenapa banyak? Karena sholatnya tidak dibawa dalam kehidupan. Sholatnya hanya di masjid. Dalam kehidupan dia tidak sholat, nggak nyambung sama Allah, nggak nyambung. Makanya banyak orang berbuat kecil, padahal dia Islam, dia sholat loh, tapi perbuatan kecil nggak berakhir, nggak berhenti karena tidak membawa sholat dalam kehidupan. Kalaulah orang Indonesia ini membawa sholat dalam kehidupan, aman, nggak punya utang gitu.
dia membawa sholatnya dalam kehidupan. Karena nggak dibawa, ibu banyak utangnya sama orang kafir lagi, sama kacau, habis. Itu yang besar. Yang kecil kita sadar bawalah sholat ini dalam kehidupan agar kita selamat betul-betul selamat. Itu sholat yang berkualitas bersih. Mau berbuat takabur, hasud, dengki, hilang itu kalau sholatnya dibawa dalam kehidupan. Ini gaya-gayaan aja. Yang penting sholat jamaah 27 derajat, tapi kekejian masih dilakukan, subhanallah. Karena hanya mencari pahala, tidak mencari nilainya. Paham ya Bu? Paham? Itu. Apa lagi Pak? Kenapa? Apa? Terbelah? Kenapa? Bisa jadi orang yang memiliki pemahaman demikian ada di dunia. Kita mencoba membantahnya. Versi mereka benar, versi kita mereka salah. Nah, dalam kategori ini, apakah tidak merasa kita bahwa memiliki penyakit hati juga menganggap mereka salah, padahal versi mereka benar. Nah, posisi kita sebagai orang awam, bagaimana saling berseteru di dalam hadisnya? Siapa yang berpenyakit di dalam pembahasan ini? Orang yang menjelaskan pertama atau orang yang menjelaskan kedua? Sehingga mungkin ada sesuatu yang memang harus ada di tengah-tengah kita. Belajar dua-duanya. Baca surat 51 ayat 10-11. Coba ulang lagi, dibaca lagi Pak, surat Al-Zariyat. Karena mau belajar sih. Kalau belajar enak. Surat 51 ayat 10-11. Nggak diamalkan itu. Kalau bisa mengamalkan, indahnya bukan main itu. Yang keras Pak bacanya. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang berbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Nah, dikutuk oleh Allah. Dua-duanya dikutuk. Karena dua-duanya bodoh. Iya kan? Fi ghamratin sa'un, dalam keadaan bodoh dan menikmati kebodohan. Kalau dia pintar, itu harus apa? Diamalkan dengan baik. Iya ya. Ini saudaraku. Kenapa kok saya benci dengan saudara? Orang pintar. Contohnya ada tentang isbal. Isbal itu sudah berbeda berkatakan. Ada kata isbal. Ya itu kalau kesombong, kita nggak sombong ya nggak apa-apa. Kalau isbal. Lah iya. Karena dalilnya sama ada itu. Betul. Tapi apakah kita terus menghina? Apakah kita disuruh menghina? Terus menganggap orang itu salah terus? Boleh nggak itu?
ujung-ujungnya menghina ini loh. Iya, dalil keluar semua, tapi menghina enggak? Merendahkan enggak? Mengingatkan itu dengan sopan santun. Tadi loh, Al-Furqan nomor 3 tadi loh. Bisa nggak mengamalkan Al-Furqan nomor 3 tadi? Rendah hati. Bisa nggak? Ayo. Apakah kita ini tinggi hati atau rendah hati? Halo. Tinggi hati atau rendah hati? Kita rendah hati. Bukan. Cara itu banyak sekali. Apakah Rasulullah itu kemudian langsung mengecas itu? Coba Rasulullah itu dirangkul, persuasif Rasulullah. Enggak dijauhin, enggak. Orang Yahudi yang buta aja disuapin sampai dia masuk Islam. Ya kita sesama Muslim malah menjauhkan, lucu. Yahudi loh disuapin, akhirnya masuk Islam. Rasulullah sudah meninggal ketika waktu waktu Abu Bakar menjadi khalifah. Bisa nggak itu contoh seperti itu kita lakukan? Itu kan contoh. Orang Yahudi disuapin, akhirnya masuk Islam. Itu kan contoh. Dalil-dalil, tapi bukan untuk mengecas. Gitu loh. Untuk rendah hati. Kita ini apa? Wa ma laika illal balagh, kata Allah. Kamu itu hanya bisa menyampaikan, tapi tidak bisa merubah. Siapa bisa? Nabi aja tidak bisa merubah. Kalau bisa merubah, Abu Thalib itu jadi Islam. Ayo, kenapa Abu Thalib nggak bisa masuk Islam? Pamannya yang memberi kehidupan dia, mengajari dagang, mengajari macam. Kenapa nggak bisa masuk Islam? Padahal mukjizat itu dirasakan betul oleh Abu Thalib. Sampai menikahkan, sampai menjadi nabi, Abu Thalib masih hidup. Ayo. Nah, di situ makanya kamu itu kata Allah hanya menyampaikan. Sesudah itu kita nggak mampu. Itu loh. Ya salah semua, pakai nafsu semua kok. Iya, pakai nafsu semua. Pikir dengan dalam, pakai nafsu semua itu. Orang saling membenci itu pasti pakai nafsu. Nggak ada yang pakai akal sehat. Ayo. Makanya kesabaran itu diperlukan dalam kehidupan. Kesabaran itu diperlukan dalam kehidupan. Harus sabar. Bergaul tetap baik. Itu loh. Jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu berarti Tuhan kita nafsu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farohaita man ittakhadha ilahahu hawa itu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang memakai nafsunya jadi Tuhannya?
bukan Allah Tuhannya. Kalau Allah Tuhannya betul, Ar-Rahman Ar-Rahim betul. Ayo. Betul. Makanya jadi nafsu darinya. Posisi rendah hati. Dari tadi rendah hati kau. Enggak mau loh. Al-Furqan 63 tadi loh. Bisa nggak diamalkan rendah hati? Sebenarnya kita gini ya, kita ada budaya pokoknya tekabumi yang kayak saya sudah lakukan di masyarakat seperti masyarakat. Jadi kesempatan ini yang menentukan. Lalu kita adalah suatu hal yang mubazir. Karena itu kami disuruhkan Allah. Ada doa juga kiai mendoakan itu. Nah, kira-kira itu mana sering kita kira? Kan jelas. Sampaikan ini nggak ada ajaran Islam itu nggak begini. Nggak mau ya sudah, bukan urusan kita. Nah iya, cuma kita bisa maksa. Lasta alaihim bimusaitir. Jalannya, kamu bukan pemaksa. Sudah ada dalilnya. Wa ma alaika illa bala, kamu hanya menyampaikan. Enggak mau ya sudah. Kalau mampu. Iya, kita kan sudah menyampaikan dalilnya ini kan. Makanya saya contohkan Nabi. Kalau bisa Abu Thalib jadi Islam, kenapa nggak bisa Islam tadi? Itu loh, balik lagi kan. Kenapa Abu Thalib bahkan mengajari bisnis, mengajari kehidupan, mengajari macam-macam kehidupan, tapi nggak bisa masalah. Berarti hidayah nyampe itu. Mahalnya hidayah di situ. Gitu loh. Mahal hidayah itu, nggak sembarangan. Oke? Apa lagi? Jangan pakai nafsu. Nggak bisa pakai nafsu, itu nggak bisa. Tambah parah nanti, tambah rujak. Paham? Makanya firman-firman Allah itu suruh berpikir kita ini. Benar nggak saya ini sudah mengamalkan ayat ini? Kita dulu, jangan orang lain. Makanya seperti saya ngaji seperti ini. Sebelumnya mengingatkan saya lebih dulu, baru kepada bapak dan ibu. Itu loh, Bu. Ibu, saya duluan. Sudah belum saya mengamalkan ini tadi? Itu baru nanti ini, Ibu. Bapak sendiri jalannya begini, kamu aja belum tinggi itu kan gimana? Itu sebetulnya ngaji tuh, terutama ini untuk saya dulu. Benar nggak sih sudah mengamalkan ini? Kalau sudah, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya kepada yang lain gitu loh. Bukan gaya-gaya dalil doang, tapi pikirkanlah. Makanya sampai Allah ulil albab, afala tatafakkarun, afala taqilun, itu di situ. Paham ya, Pak? Paham ya? Paham Ibu? Kalau ngajak orang belum bisa, nggak usah marah ya Bu. Ngapain marah-marah? Ya, enak kan? Enak sebenarnya hidup ini. Kalau ngerti, masanya nggak ngerti ini loh.
Iya, mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.